Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru, dan juga Bapak, Ibu operator sekolah. Berikut kita akan informasikan informasi terkait dengan data pokok pendidikan versi 2025 yang akan diberlakukan mulai tahun ini, dan ini ada batasan waktu untuk mengintegrasikannya Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, baru-baru ini Dapodik Kementerian Pendidikan sudah merilis aplikasi Dapodik versi 2025. Ini ditujukan suratnya kepada satu kepala dinas provinsi, dua kepala dinas kabupaten kota, kemudian kepala BPPMP dan BPMP, serta kepala satuan pendidikan PAUD SD hingga SLB di seluruh Indonesia. Isi suratnya ini Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pemutahiran data pokok pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan integrasi data serta pembaruan pada aplikasi Dapodik versi 2025 untuk satuan pendidikan, sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan data semester 1 tahun ajaran 2024-2025 di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan. Disebutkan, satuan pendidikan diharapkan memprioritaskan pendataan peserta didik semester 1 tahun ajaran 2024-2025 dengan status naik kelas terlebih dahulu, dan selanjutnya peserta didik baru serta melakukan isian partisipasi BOSP. Perubahan dan pembaruan ini merupakan upaya untuk menyelaraskan prosedur dan mekanisme pendataan Dapodik berdasarkan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Disampaikan bahwa satuan pendidikan harus mengisi dan melakukan pemutahiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya. Selain daripada itu, dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Peraturan Permendikbudristek nomor 47 tentang standar pengelolaan pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pasal 8 bahwa satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran satuan pendidikan menetapkan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan. Nah, di sini diberikan aplikasi Dapodik versi 2025 yang dirilis dalam bentuk installer ya Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya ya yang melakukan instalasinya adalah operator sekolah. Jadi di sini disebutkan, maka satuan pendidikan harus melakukan uninstall aplikasi Dapodik versi sebelumnya terlebih dahulu. Langkah-langkahnya ini Bapak Ibu sekalian untuk instalasi aplikasi Dapodik versi 2025, unduh file installer aplikasi Dapodik versi 2025, lakukan instalasi aplikasi Dapodik, kemudian refresh browser atau Ctrl tambah F5, lakukan registrasi, ini biasanya adalah pekerjaan operator ya. Kemudian pastikan proses registrasi berhasil, isi username dan password, pilih semester 2024-2025, klik tombol masuk. Nah, kemudian yang ke-9, pastikan tampilan aplikasi Dapodik sudah versi 2025. Lakukan input data sesuai kondisi real ya seperti biasanya. Login akun kepala sekolah, kemudian klik tombol sinkronisasi ini untuk menarik data ke versi 2025 ya. Ini diberikan daftar perubahan aplikasi pada Dapodik versi 2025. Yang pertama pembaharuannya adalah adanya penambahan proses bisnis dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian pembaruan kedua adalah penambahan atribut jabatan GTK di penugasan GTK. Versi ketiga adalah penambahan fitur penginputan nomor ijazah dan nomor surat keterangan melek aksara atau disingkat dengan SUKMA bagi peserta didik yang telah lulus. Kemudian keempat pembaruannya adalah penambahan validasi usia peserta didik di jenjang kesetaraan atau PKBM dan SKB.
pembaruan kelima adalah perubahan instrumen pendidikan anti korupsi atau PAK di menu beranda. Jadi ada di sini tambahannya ya. Lalu yang diperbaiki ini nomor 6, penonaktifan fitur salin penugasan di menu GTK. Jadi tidak ada lagi, ini nanti dilakukan oleh sistem gitu ya. Kemudian yang ketujuh, penonaktifan fitur kenaikan kelas di menu rombongan belajar untuk satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum merdeka tahun ajaran 2024-2025. Lalu perbaikan penginputan format NIK pada formulir peserta didik dan GTK. Kesembilan, perbaikan profil guru di menu GTK. Versi 10, validasi jumlah peserta didik per rombongan belajar ya, ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023. Kemudian perbaikan yang lain adalah validasi jumlah rombongan belajar paralel. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 47. Ke-12 adalah validasi jumlah jam maksimal praktek kerja lapangan di jenjang SMK. Ini khusus SMK. Perbaikan ke-13, validasi usia peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang PAUD. Lalu perbaikan yang ke-14, penonaktifan isian riwayat jabatan pendidik tenaga kependidikan, riwayat jabatan fungsional dan kompetensi pada menu data rinci GTK. Ini kemudian ditambahkan perbaikannya ya, berarti ini tidak bisa lagi diperbaiki ya. Ini nanti akan dilakukan secara sistematis oleh sistem gitu ya. Baik itu tenaga pendidikan atau pendidik, menyangkut riwayat jabatan fungsionalnya, kemudian kompetensinya. Lalu perbaikan yang ke-15, penyesuaian referensi mata pelajaran di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sesuai Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Demikian informasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini adalah surat yang dikirim ya, yang disampaikan oleh Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Sehingga di sini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu harus segera instalasi ya tentang aplikasi Dapodik versi 2025, dan batas paling akhirnya nanti adalah di 31 Agustus untuk anggaran sebelumnya tahun 2023-2024. Maka paling akhirnya nanti dilakukan kondisi realnya ya. Untuk integrasinya adalah di 31 Agustus ini, berarti 2 bulan lagi kurang lebih. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.